Waktu kecil kita merindukan mata, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu, kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Aku dapati jalan kehidupan, tatkala membukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia, oh, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Menderita karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dosa telah membuat kita terpisah dari Allah. Karena itu hukuman dosa adalah maut. Namun di dalam kebesaran kasih-Nya, Ia telah merekonsiliasi hubungan manusia dengan Allah melalui pribadi dan karya Yesus Kristus. Karena itu dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tidak mungkin kalah dalam pertikaian dengan manusia, dan Allah juga tidak diuntungkan oleh perdamaian antara Allah dan manusia. Namun melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus, Ia meminta orang berdosa untuk mengakhiri permusuhan mereka dengan Allah, dengan menerima syarat-syarat yang ditawarkannya, supaya mereka berdamai dengan Allah, dengan segala sifatnya, dengan segala hukum-hukumnya, dan dengan semua pemeliharaannya, supaya mereka percaya pada Sang Pengantara, Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus, supaya manusia selamat. Kemurnian Sang Pengantara, yaitu Yesus Kristus, dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini, Dia tidak mengenal dosa, tetapi menjadi korban yang dipersembahkan. Artinya, Ia telah dibuat menjadi dosa, bukan pendosa, melainkan dibuat menjadi dosa, yaitu persembahan dosa, kurban untuk dosa. Maksud dan rancangan dari semua ini, supaya dalam Dia atau anaknya, kita dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan dengan cuma-cuma oleh anugerah Allah melalui penebusan di dalam diri Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita hari ini dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa untuk kita, agar kita dapat menjadi benar di dalam Dia. Dia yang tidak berdosa menjadi diperhitungkan berdosa untuk orang berdosa, supaya orang berdosa dapat diperhitungkan menjadi tidak berdosa di dalam Dia yang tidak berdosa. Atau dalam bahasa yang sangat sederhana, Kristus telah mengambil dosa kita di atas dirinya sendiri, dan Allah Bapa menjadikannya sasaran hukuman Allah Bapa ketika Kristus menjadi kurban karena dosa kita di kayu salib. Pada waktu mengambil alih hukuman kita itu, Yesus telah mengetahui bahwa Allah secara adil mengampuni orang-orang berdosa. Karena itu inti daripada firman Tuhan hari ini yang pertama, sebagaimana Kristus yang tidak mengenal dosa apapun dalam dirinya sendiri telah dijadikan dosa untuk kita, demikian pula kita yang tidak mempunyai kebenaran apapun di dalam diri kita sendiri, dibenarkan oleh Allah di dalam Dia, Tuhan Yesus. Yang kedua, perdamaian kita dengan Allah hanya melalui Yesus Kristus dan oleh karena jasanya. Oleh sebab itu, Dialah yang harus kita andalkan, dan kebenarannya sajalah yang harus kita sebutkan. Hanya kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Atau kalimat negatifnya, Allah tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Alkitab mengajarkan
adanya dosa yang tidak diperhitungkan oleh Allah bagi orang-orang percaya karena Kristus. Berita ini patut kita kumandangkan kepada setiap orang yang belum pernah mendengarnya. Pemulihan hubungan antara Allah dan manusia oleh karena kasih Allah yang begitu besar, layak untuk didengarkan oleh setiap orang, sehingga bukan hanya kita sendiri yang mengalaminya. Dampak berita itu kiranya memberikan pengaruh kepada setiap orang. Sesama orang beriman harus dilihat menjadi milik Kristus, yaitu orang-orang yang sudah mengecap kasih-Nya terhadap mereka yang belum beriman kepada Yesus. Marilah kita ingatkan bahwa Kristus juga berkorban bagi mereka. Mereka perlu juga tahu bahwa hidup mereka berharga, sebab Kristus berkorban bagi mereka juga. Inilah firman Tuhan yang menyapa kita. Keselamatan yang ditawarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus adalah untuk semua orang. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, dan anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu.